guys. Jadi hari ini atau di episode hari ini kita bakal ngebahas hal yang santai sih. Menurutmu apa sih yang kita bakalan bahas? Jadi kan, ketika kita bakal bahas curhatan nih, yang mungkin teman-teman kita yang di sekitar mahasiswa nggak bisa sampaikan loh. Kayak kalau kita ambil contohnya kayak, ih aku pengen banget lah nyampain ini. Cuman kayak tiap kali kita ngomong gitu kan, pasti ada kayak tuh ketahan gitu kan. Jadi ya udah akhirnya curhatan atau isi hati yang kita bicarakan tuh akhirnya ketahan di dalam hati itu aja. Nah, jadi kami di sini pengen ngebantu kawan-kawan kami ini untuk menyampaikan isi curhatan mereka. Tapi tentu aja pengirim akan kami rahasiakan lah ya. Apa sih sebut? Ya, anonimus nih, karena kita kayak buat questioner gitu loh. Jadi kita beberapa teman kita bakal ada yang kita bakalan bacaan jawaban teman-teman kita. Aku rasa kita bisa mulai nggak sih? Sekarang nih, mau nih? Ya, kita sekarang aja. Oke, kita mulai ya. Kita coba, kita coba pilih satu. Yang mana dulu nih? Oh, yang paling ini kayaknya boleh nih. Jujur pengen jadi WNA negara maju yang hidup dengan financial freedom. Financial freedom. Ini kok kita bahas di take down nggak? Aduh, jangan dong. Ya, tapi kan kita cuma mau membahas curhatan mereka kan. Kita kan membahas negara, udahlah ya. Baik, kita bahas aja. Warga negara maju, menurutmu gimana sih keadaan kita sekarang, baik-baik aja nggak ya? Dengan harga yang sekarang $1 itu 17.000 berapa ya? 900 sekarang. Hampir 18. Literally hampir 18.000. Well, aku sih jujur setuju sih. Setidaknya pengen kayak menaikkan taraf hidup kali ya. Tarif. Oh iya, tarif. sorry. Kalau menurutmu gimana? Kayak aku nggak bisa ngomong deh kalau nanti saya bakal itu. Ayo. Apa kita next lanjut ke apa selanjutnya aja kali ya? Oke. Kalau gitu, atau mau kamu coba pilih salah satu? Oke. Coba aku baca ya. Alright. Mana nih? Oh, ini menarik nih. Aku baca ya. Iya. Bu, kapan mau dengan ceritaku tanpa bandingin nasib ibu sama aku? Kapan ibu mau stop pakai kalimat buat belajar sebagai alasan dari setiap omongan yang keluar dari mulut ibu? Gimana ya guys? Curhatannya ini kayak dalam nih. Aduh, aku dulu nih ceritanya. Aduh, kerasa sih kayak jadinya kayak dia ngomongin kayak, oh nasib kamu tuh harusnya lebih baik, untung kamu tuh udah gini. Aduh, ya sebagai seorang ibu betul kita kayak mau apa sih sebutannya, oh pasti kadang kayak kalau menurut aku di ini ya gitu kan, oh pasti mungkin ada kayak impian dari ibunya belum terwujud gitu kan. Terus buat belajar, emangnya kayak setiap kali kita hidup tuh bukan pelajaran hidup gitu kan. Terus mungkin untuk ibu-ibu di luar sana, mungkin cobalah untuk jangan membandingkan dengan buat belajar gitu kan. Siapa tahu kan sebenarnya anaknya pengen kayak spend time more gitu kan. Cuman karena gara-gara ibunya sering ngomong kayak gini, aduh, jadinya nggak kesampaian deh. Apalagi buat belajar. Aduh, jadi seakan-akan kayak apa sih namanya? Seakan-akan kayak Memberikan ekspektasi yang besar ya. iya, memberikan ekspektasi yang besar. Jadi well, we feel you kan. Jujur, ibu aku juga. Oh, it's okay, go on, whatever. Jadi kayak mungkin karena dengan walaupun itu buat belajar, karena memang mungkin beberapa dari kita mungkin nggak terlalu terkaruniai dengan otak yang sangat cerdas banget ya. Iya. Jadi
kita pun juga pasti juga nyadar dengan memakai kapasitas yang kita bisa sampaikan, pasti bisa kan sebisa kita, walaupun mungkin investasinya nggak kesampaian. Kemudian semua yang orang tua atau ibu-ibu mungkin di luar sana yang ingin anaknya kayak belajar-belajar terus, mungkin memang udah, tapi memang bisa kita memang di sini ya. Jadi mohon jangan investasinya jangan ditinggikan gitu. Oke, giliran aku lagi buat milih ya. Oh, yang ini nih. Mama dan ayah, please jangan terlalu lihat anak orang ya. Tahu kok proses aku lambat dari anak-anak orang yang kalian kenal. Sorry ya. Nyampe sama yang kayak tadi nih, ya kan, sama yang kayak tadi juga. Ba apa ya? Aduh, ih, membandingkan sama anak orang lain ya kalau gitu ya. Ya. Kalau menurut aku tiap-tiap orang itu kan proses belajarnya kan berbeda-beda gitu kan. Jadi sebagai orang tua mungkin kalau bisa kayaknya lebih peka deh sama anak-anaknya. Seperti yang kita tahu kan, proses yang aku bilang tadi, kalau proses belajar anak tuh beda, caranya beda-beda. Kalau menurut aku sebagai orang tua, mungkin seharusnya kita ngasih kayak, oh kita kayak support, kita bantu supaya kayak si anak bisa belajar dengan apa dengan baik gitu kan. Terus juga mungkin karena prosesnya lambat, ya bisa jadi kan karena memang cara belajarnya tidak efektif atau mungkin dia memang nggak pandai gitu kan. Jadi sebagai orang tua jangan terlalu sering deh kayak terlalu apa namanya membanding-bandingkan gitu kan. Karena jujur aku nggak pernah sih dibanding-bandingin. Cuman kadang kalau nengok gimana adekku lebih baik dari aku, kadang kayak rasanya down gitu. Kamu pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah banget. Malah kayak padahal aku udah sepisah aku nih, oh aku udah baik nih ngerjainnya. Ternyata kayak, oh anak situ udah bisa loh gini-gini. Anak kita udah bisa gini. Secara otomatis kayak mungkin kayak, ya aku belum ngakuin terbaik aku ya gitu kan. Jadi kayak aku lebih down karena dari bandingin padahal aku udah baik atau baik. Cuma jadi banding-bandingin terus aku ngerasa sangat down banget dan akhirnya kayak menurut aku sendiri sih motivasinya jadi hilang aja gitu. Jadi kayak kalau udah dibandingin gini maupun sudah aku lakuin sebaik gimana lagi? Apalagi ini enggak sih? Oh, misalkan anak orang lain pandai A, kitanya nggak pandai A. Terus dia bilang, kamu tuh harusnya bisa kayak dia, kamu tuh pandai A. Terus ada nanti anak satu lagi pandai B. Terus nanti dia bilang B, kamu tuh seharusnya bisa pandai B. Jadi kayak kita tuh dipaksa kayak bisa semuanya gitu loh gitu. Padahal kita kayak punya kapasitasnya juga loh gitu. Iya. Hmm. Well, as a guide we say we feel you siapapun yang ngirim ini gitu kan, Mr. or Miss Anonymous gitu kan. Apakah ada yang mau dibahas atau kita lanjut aja? Aku kayak muka aku udah sih ya. Jadi kayak mari kita lanjutin yang catatan yang lain dulu ya. Yang ngirim bilangnya aku harap mama bisa sedikit lebih lembut dan dalam mendidik anak-anaknya. Untuk ayah, aku cuma minta kita untuk berbanyak interaksi bersama. Meskipun mungkin menurut ayah menafkahi saja sudah cukup sebagai kasih sayang. Dengan adanya aku ngetik ini, berarti aku nggak sayang kalian, melainkan hanya menuangkan harapan aku aja. Ini agak relate sih sebagai yang mempunyai daddy issues. mungkin mungkin kita tahu, mungkin nggak tahu lah ya dari semua orang. Mungkin rata-rata sama aku berteman dengan teman-teman juga yang di kampus, rata-rata sosok ayah tuh mungkin memang lebih jauh ya dibanding ibu. Ayah tuh sekedar kayak menangkapi kayak apa yang kurang dikasih, apa yang kurang dikasih. Cuman nggak pernah secara emosional ada gitu. Dan sini juga nggak cuma ayahnya aja ya. Sini juga ada ibunya yang mendidik anak apa? Lebih lembut dan mendidik anak-anaknya. Mungkin juga dengan dunia yang makin keras, nggak mungkin juga ibunya, mungkin ibunya juga ikut kayak mendidik orang juga ikut keras sesuai dunianya. Kita nggak tahu lah ya. Mungkin mudahan mungkin uh, sebagai yang ngirimin ini, mudah-mudahan nanti memberanikan diri untuk meminta kepada ibunya gitu ya. Nah kadang kita sebenarnya mikirnya ini, oh yang terbaik untuk aku menjadi keras. Padahal anaknya kayak nggak perlu keras loh, aku lembut aja mungkin udah bakal nurutin aku gitu sih. Tapi di satu sisi, kalau misalkan si anaknya bebal gimana?
Iya sih, atau kamu nying bebal. Aduh, jangan deh. Kayaknya kita lanjut ke apa ya? Anonimus selanjutnya kali ya. Oke. Oh, ini satu. Aku mau bacakan. Oh, mereka bilang kayak dia pengen sih satu hari pengen beritahu mereka gitu. Aku tuh pengen memperbaiki diri sama pengen deketin diri aku sama Tuhan. Tapi dia takut kalau yang lain itu bakalan ketawa sama diri dia karena kayak orang-orang tuh udah tahu diri dia tuh yang sebenarnya kayak apa gitu kan. Aku bukan orang yang iman seseorang yang taat lah gitu kan. Tapi kayak di masa ini nih aku pengen kali lah deket sama Tuhan dan aku benar-benar berusaha tapi nggak jadi kata dia. Aku nggak tahu kalau mereka tuh nampak aku tuh sebagai anak mereka. Aku nggak tahu kalau yang aku buat tuh cukup dan kayak udah yang paling best gitulah gitu. Aku rasa yang aku kayak dia ngerasa kayak nggak layak jadi anak mereka. Aduh, kepada anonymous yang kasih ini aku bilang you already do your best. Sangat kau udah ada niat buat kayak kau ingin berubah gitu kan. Kau pengen kayak ya menjadi dirimu yang lebih baik lah apalagi di saat-saat ini yang memang literally dunia lagi nggak baik-baik aja gitu kan. So aku ngasih ini pesan, you already did your job, you already did a good job, teruskan, jangan terlalu pedulin apa kata orang, biarin mereka ngejek kamu, biarin mereka kayak ketawa sama kamu, yang penting kayak kamu kalau memang udah di diri kamu mau berubah gitu kan, ya udah just keep going gitu, masa bodoh just gitulah. Lagian juga kalau mendekatkan diri sama Tuhan dan orang kamu tuh kayak tahu sendirinya benar kan niat kamu kan walaupun mungkin orang kayak gak mungkin dekatkan diri sama Tuhan, kamu kan nggak gini kayak gitu. Ya kayak nggak apa-apa. Kan lagi pun niatmu kan niatmu lebih terhubung dengan Tuhan ya. Pasti tahu niatmu lebih baik itu pasti Tuhannya sendiri gitu. Jadi kayak ya sih bodo amat sih sama orang aku. Jadi kayak apa yang kamu percayain aja. Dan kayak mau kamu kayak apa tadi nggak berhak apa? Oh kayak ya maksudnya tadi nggak berhak, bukan nggak berhak deh. Kayaknya kalau ini nih, aku nggak kayak dia tuh kayak nganggap orang tuanya tuh kayak nggak nganggap dirinya sebagai anak mereka lagi gitu. Kalau mungkin masanya kayak gitu ya nggak apa. Karena kayak mungkin keluarga yang berhubungan darah nggak selalu keluarga ya mah jadi teman-teman sekitar kita bisa jadi keluarga kita sendiri loh gitu atau teman-teman kita yang mungkin yang selalu sekitar di kampus mah biasanya lebih mendukung juga kan nggak selalu keluarga you choose your family gitu lah sama aku ya Irony, isn't it? Irony, isn't it? nah yang lebih mendukung kira nggak yang hubungan darah anjay lanjut ya Oke. Oh, aduh, kalau yang ini seharusnya berani dikit dong ngomongnya. Untuk orang terdekatku, aku sayang kalian walau tak pernah terucap. apa nih langsung dong I love you man love you my best friend my mama my papa salah ya Kasih kiss bro kali. serah kalian walaupun mungkin juga ada yang mungkin kaku ya makanya aku sayang maupun nggak terucap ada kita nggak selalu harus mungkin berapa orang mungkin bisa langsung kayak langsung maksudnya ya kan nggak langsung ucap bisa jadi dengan mungkin quality time act of service nggak selalu word of affirmation banyak ya tapi walaupun gitu walaupun nggak terucap setidaknya aku harap yang ngirim juga setidaknya menyampaikan dengan sikap kamu sendiri nih seperti mungkin dengan kadang-kadang menghibur atau mungkin kadang-kadang dengan berbagai macam lah atau mungkin dengan beberapa hadiah kadang-kadang walaupun mah kalau mau walaupun kata nggak terucap kadang ada orang yang memang membutuhkan gitu kan kayak bisa jadi nih misalnya kayak aku sedih tapi aku nggak bilang tiba-tiba mau bilang kayak aku sayang kamu lah dan kayak oh iya oh my god ternyata dunia yang sangat hancur begini ada yang sangat dengan aku walaupun kita cuma teman itu kayak udah langsung kayak sangat mood booster banget Kayak kalau
kayak ada di sisinya aja deh, kayak mungkin itu udah termasuk kayak you already love them gitu. Ya. Hmm. Kayak selalu ada aja menurut aku sih udah sih ya. Well, kalau misalkan nggak bisa, you don't have to say it, just show it. Nah, Gitu lah. Oke, kita next lagi. Ada nih, cuman ini lumayan panjang pembahasannya. Kayaknya kita bener-bener bakalan banyak banget nih kita bahas nih. ya kami baca dulu ya. Ini panjang kali ya. Kita kayak bahas dulu bentar biar to the point ini. Makan waktu. Dan dari sepanjang itu kami lumayan dapat kesimpulan beberapa. Jadi aku bakalan jelasin. Jadi yang pertama si Mama Anonymous itu dia selalu ngebandingin sama kedua kakaknya. Just in case as a note, si Anonymous anak bungsu ya. Terus dia juga sering dimarahin karena kayak dia selalu natap HP lah, tablet gitu kan. Kayak sering kayak HP terus. Nah, gitulah kayak gitu example-nya lah gitu kan. Walau sebenarnya tuh yang dia lakuin tuh bukan main game, bukan ngapa-ngapain, literally dia fokus ke layar itu karena memang pekerjaannya di sana. Terus kan si Anonymous kan anak bungsu, dia punya dua kakaknya udah nikah dan si suaminya itu juga sama kakaknya itu sama-sama kerja. Cuman kayak biasanya kalau mereka pinjam duit, mereka pasti selalu diiyain sama mamanya ini. Tapi sedangkan dia mau pinjam duit kayak buat duit saja gitu kan, pasti diomelin dulu, terus habis itu baru dikasih gitu kan. Dan just in case si Anonymous juga kerja part time buat setidaknya mendapatkan penghasilan lah buat dirinya sendiri gitu kan. Terus si Anonymous sama mamanya juga dibilang pemalas, bodoh, sial dan sejenisnya. Bahkan kayak mamanya tuh bilang kayak aku beliin tab buat kamu itu udah jadi keputusan yang salah banget dan ya it's not a right decision lah gitu kan. Terus si Anonymous juga sering jadi support system buat orang lain. Dia sering kayak ya cherish orang lain, selalu bangga dengan pencapaian orang lain gitu kan. Di sini juga dibilang si Anonymous kayak punya keponakan dan keponakannya itu literally udah punya akun YouTube, terus udah silver button tadi itu kalau dibaca Ya. gitu kan. Jadi kayak wah aku senang deh sama kamu gitu kan, cuman ya karena itu dia sering lupa sama dirinya sendiri. And just in case namanya juga membandingkan dirinya dengan dengan keponakannya ini gitu. Terus juga karena all this problem, Anonymous juga kayak nggak ada tempat bersandar, akhirnya dia bikin kayak karakter orisinal yang fungsinya tuh kayak jadi pelampiasan, kayak dimana hidupnya tuh kayak bisa nggak lebih baik dan bahagia aja gitu walaupun itu dalam fiksi. Jadi kalau dari penjelasan kira-kira itulah. Ya, soalnya nih beneran guys, ini kayak paragraf berapa banyak nih. Editor tambah nih. Ini berapa panjangnya nih. Literally speechless lah kalau aku ngomongnya. Nah, ini malah kayak kami ambil poin aja. Ini padahal kayak kalau diceritain mungkin lebih dapet ya, teman. Banyak banget, detail banget, cuman kayaknya bakal makan banyak waktu. Literally ini aduh berapa paragraf ini gitu kan. Jadi ya Ini editor tambah sini editor. kamu. Jadi ya yang pertama aku bisa bilang Bentar, aku tambah ya. Kayak ini kayaknya deh yang aku tengok sepertinya yang ngirim kayaknya juga nggak pernah ceritain masalah ke siapa-siapa, mungkin berapa ya. Dan ini kayak yang aku tengok tadi yang terakhir malah kayak dia pengen sini, terima kasih atas kesempatannya kayak diberitakan untuk kayak ini menjadi yang kuesioner kami menjadi media dia untuk bercurhat kan. Jadi kayak ya sebenarnya itu sih gunanya kita buat kuesioner ini. Jadi Anonymous juga kayak mudah-mudahan dengan bercerita rasanya kayak lebih lega ya. ya actually to be honest karena aku juga baca gitu kan bikin sesi ini kerasa sih karena dari sekian banyaknya dia nulis dibandingkan dari para anonimus yang lain panjang banget. Dear, aku jujur kerasa sampai sini sih. Kalau boleh cerita dikit, aku bisa dibilang bukan ya kalau dibilang keluargaku separah dengan si Anonymous ya tidak, let's just be honest gitu kan. Tapi kadang ada masa dimana kayak
everything was not good, was not enough. Jadi kayak uh, apa ya, kayak everything I did is already enough for me, for other gitu kan. Aku bahkan pernah, ini sebenarnya membekas banget. Aku pernah nanya ke papa, walaupun aku nggak tahu apakah dia bakalan ingat atau enggak. Dia pernah Mau pegang. apa ya? Sure. Dia bilang kan, oh, aku nanya, are you proud of me? Terus dia jawab, maybe if you're reaching something, I proud of you. Aku nggak tahu apakah itu sebuah candaan atau enggak, tapi jujur sebenarnya agak ngena dikit di hati aku. Dan cukup beberapa tahun aku mikirin itu, kayak try to be best of myself, sampai kayak kadang terpikir kayak, is this the best for myself gitu kan. Terus juga aku buat si Anonymous, kamu yang kuat. eh, Kami mungkin nggak bisa kayak reach out ke kamu gitu kan. Cuman dengan ini kami bisa bilang kayak, you already did a good job. Ya, as again, aduh, aku sebenarnya nggak sering banget ngemuji orang ya, tapi yang pasti kayak, oh, kamu kuat lah gitu kan. You did your best. Indeed, you give your best gitu kan. Dan semoga, let's just pray, hoping she will get a good a job gitu kan, ada pekerjaan yang bagus, setidaknya buat dia bisa lebih mendapatkan uang untuk dirinya sendiri gitu kan. I know it's hard, and plus juga apalagi kalau kita kayak ngelawan ke orang tua gitu kan, pasti kayak macem-macem aja dibilangnya, kayak aduh, oh come on. Eh, Terus kayaknya aku juga bingung mau ngomong apa sih selanjutnya, kayak terlalu banyak sih yang mau dijelaskan, atau mungkin ada beberapa kalimat yang mau kau sampaikan. Ada dong. Sebagai mungkin aku kalau bungsu aku nggak relate lah ya, karena aku anak pertama, anjay. Same. Tapi dengan yang kayak dibilang tadi ya, saya aku di sini topiknya relate-nya sama yang kayak selalu megang HP dulu gitu kan. Jujur mungkin karena kita juga sama-sama orang yang suka menggambar ya. Karena otak kita memang sekarang apalagi dengan media sekarang, media digital ya. Jadi mau nggak mau memang mata kita terus memang di tab atau di HP atau gimana. Update nggak sih? Ya. Itu kayak gambar kita sedang kurang ya sekarang. Masih ada, cuman ya pasti lebih banyak atau lebih cepat di reach-nya kalau digital, of course ya kan. Makanya kayak aku pun juga mungkin juga kuliah juga ya sibuk. Mah waktu dalam menggambar dan buat komisi pun aku kayak sangat lelet. Jadi susah. Tapi kadang ya pun sedang ngerjain pun dia bilang, ngapain sih megang HP terus gitu kan. Aku sedang mengerjakan komisi dengan duit itu loh. Dengan duit yang sekarang tuh sangat duit sebenarnya. Nggak bisa dibilang kecil sih. Nggak, hasil-hasilnya loh dengan duit rupiah yang sekarang. Aduh, balik lagi ke pembahasan lagi kita ya. Jadi mudah-mudahan ya gimana ya, aku juga relate di sana. Tapi mudah-mudahan Mas juga, aku juga pernah kena marah digituin sih, kayak kenapa dia apa terus, naik kenapa terus. Jadi aku tunjukin hasil komisnya, bu ini hasil komisnya, di duitnya dapat. Mungkin semoga Anonymous juga bilangin gitu ya, jadi buku kayak ngerti, oh ternyata anak aku kerja ada bukti kerjanya gitu. Akhirnya dia akhir-akhir ini juga mah kayak nggak bakal marah-marah banget, kayak ngapain megang HP, kerjain komis, oh oke. Jadi abis itu lewat pergi gitu kan. Dan ada satu lagi yang menarik banget tuh yang tadi yang terakhir yang iya mana dah? Oh ini. Terus kata kayak saking nggak ada tempatnya bersandar di dunia nyata, di sini yang jadi pelampiasan hidupnya lebih baik. Dan itu bagus sih melakukan. Cuman kalau bisa kita nggak tahu bisa tergantung dengan dunia fiksi ya. Mudah-mudahan mungkin Anonymous juga bakal suatu hari atau mungkin sekarang juga mungkin kayak bisa nemuin orang yang bisa dicari untuk heart to heart gitu kan. Setidaknya buat bisa memperbaiki diri, kayak oh ya, this is life, I face it. Maybe it's harsh, tapi ya kita tentu saja hidup di dunia nyata kan, bukan di karakter fiksi doang, di dunia fiksi ya, doang. walaupun itu pelampiasan yang bagus mungkin. Cuman kayak kita nggak bisa bergantung dengan dunia yang nggak nyata itu. Kayak ya mudah-mudahan kayak Anonymous bisa nemuin satu hari orang yang juga bisa dibawa bercerita bareng-bareng.
Nah, ini memang berat sih. Walaupun kayaknya bakal kayak, kalau aku kayaknya bakal ngomongin semua teman karena harus dengar masalah beban aku hari ini. Tapi jujur kalau dari curhatan si Anonymous, aku jadi kayak mikir kayak apa ya? Ada sesuatu yang terpikir terlintas kayak, wah ternyata ternyata aku lebih ini ya gitu kan kayak lebih beruntung ya gitu kan. Pasti ada aja kayak kita anggap itu tuh it's not good, tapi ternyata itu bisa jadi seseorang kayak belum pernah ngerasain atau they hoping like that gitu kan. Dan as a person yang juga suka sama menggambar juga lah, terus kita apa kayak ya of course aku punya karakter orisinal. Kau punya karakter Editor orisinal. itu yang masukin aku nyiumin karakter aku yang aku suka itu. Don. Masukin. Oh, person A have it, person B have it gitu kan. Eh aku mau bilang Anonymous, kamu udah kerja nyari duit buat dirimu sendiri, sedangkan kamu kayak literally itu kayak part time gitu. Itu it's already a good job. Masalahnya kadang kan kita kan sebenarnya kalau kalau boleh ngomong nih, kalau nggak perlu memasalahkan soal finansial gitu kan. Kita kan ya kewajiban kita ya sebagai mahasiswa ya belajar, belajar, reach our degree, sukses, and then we find a job. But ya dunia tidak berkata seperti itu sekarang sayangnya. Jadi ya semangat Anonymous, semangat. Dan aku, waduh, untuk Mama Anonymous aku nggak bisa terlalu banyak komen ya. Takutnya nanti ada kata-kata yang nggak enak buat didengar. Terus boleh nggak ngasih tempat tinggalnya biar aku kayak Kataku jauh sih. aku nanti blackmail. Black mah nggak tuh. Um, Ini yang terakhir. ya kataku sih ini yang terakhir sih. Tapi yang buat si Mama Anonymous tadi, aku cuma bisa berharap suatu hari nanti Mama Anonymous mata hatinya terbuka. Itu aja. Dia bisa ngelihat apa yang sebenarnya sudah dia lakukan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Semakin tua umurnya bukan tidak bisa kayak ngejadiin kau tuh lebih bijak gitu. Ya, memang betul kayak wah, aku umurku udah segini tentu saja experience-ku udah lebih banyak daripada kamu gitu kan. Tapi bukan berarti kayak gitu juga gitu. Jadi ya semoga itu aja deh, semoga mamanya mata hatinya terbuka lah dan tidak lagi kayak nganggap anaknya itu sebagai sesuatu stubborn or everything gitu kan. Well, kayaknya kita udah sampai di penghujung kayaknya nih ya. Nah, literally yang terakhir ini memang jadi penutup gitu karena begitu panjang dan wow, literally ini real curhatan banget. exactly. Dibanding yang tadi ini kayak berapa paragraf nih, lebih dari 5 loh. Banyak sih kataku. So, aku rasa kita closing kali ya. Ya, tutup. Jadi kayak di episode kita ini memang kita cuma bahas curhatan orang. Jadi emang kayak semoga kami dengan membaca dan membahas curhatan ini, teman-teman yang sudah mengisi kuesioner ini juga merasa lega ya, sudah merasa didengarkan. Dan isi hatinya kayak tersampaikan lah gitu. Kalau misalkan kita tanya kesimpulannya, well, kalau menurut aku kesimpulannya sih, aku tahu kayak ngomong apa yang ada terpendam di dalam hati itu pasti berat, it must heavy gitu kan. Jadi aku harap kayak kalian tuh berusaha buat ngomong, walaupun tahu itu bakalan sesusah dan sesakit apapun gitu. Dan jangan lupa kayak kalian tuh nggak sendiri. Banyak orang di luar sana juga yang bisa ngerasain hal yang sama kayak kalian. Non apa Anda ada kesimpulan lain? To the point-nya sih menurut aku kayak be kind to one another gitu ya. Jadi baik aja. Kita nggak pernah tahu apa yang dirasain nih dari orang lain-lain. Setidaknya secara minimal lah kita bisa jadi bersikap baik aja, pengertian. Jangan pernah ngejudge, jangan pernah jelek-jelekan orang lain. Karena kita nggak tahu mereka udah atau mereka lebih berat pada kita loh, kita nggak tahu juga kan. Beban kita segini, mereka segini. Beban mereka lebih besar gitu kan. Gak tau lah kayak memikul beban yang lebih gede pada kita gitu kan. Iya kayak
Mbak sekarang sih sekian segitu aja ya. Iya. Buat teman-teman yang ngisi questionnaire, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Well, maka dengan itu episode hari ini selesai. So, kami pamit undur diri. Cheers. Bye.